Firman Tuhan berkata, Ia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. God never leave us nor forsake us. Bayangin kita ada orang yang di sebelah kita tidak pernah meninggalkan kita, tapi sepanjang hari kita cuekin. Pernah gak dirasain dicuekin? Suami-suami kalau istri lagi ngambek. Atau istri-istri kalau suami lagi ngambek, karena suami juga ngambek sekarang. Dicuekin seharian. Ada tapi dicuekin. Saya rasa doa itu bukan hanya religious duty, tapi buat orang percaya doa itu adalah constant awareness. Adalah kita sadar kalau dia ada sama kita communicate, dan kita bersandar kepada dia. Happy New Year buat IFGF Jakarta, berikan tepuk tangan kita yang meriah buat Tuhan kita. Kalau kita bisa ada di tempat ini, saya percaya kesetiaan Tuhan nyata. Ada orang tua di tempat ini yang pernah bilang sama saya seperti ini, untuk bisa menua adalah suatu berkat. Amin. Untuk kita bisa melewati tahun demi tahun di masa virus, segala hal yang tidak menentu, bisa melewati tahun itu adalah sesuatu yang perlu kita rayakan. Amin. Bukan saja mata kita taruh kepada hal yang kita belum dapatkan, tapi Jemaat IFGF Jakarta kita belajar untuk senantiasa mengucap syukur. Happy New Year 2026 dikatakan dari dalam keluar. Amin. Kita akan, before we go further, saya ingin appreciate juga para volunteer selama 2025. Berikan tepuk tangan buat para volunteer, terutama 4 bulan terakhir mereka hadir di dalam 2 services. Buat kita yang sekian lama 1 service untuk masuk ke dalam 2 service, buat saya begitu banyak pastinya pengorbanan yang diberikan oleh para volunteer. Tadinya bisa pergi makan sama keluarga, harus stay back, and you know what, saya percaya Tuhan bukan Allah yang berhutang, Dia melihat semuanya apa jeripaya yang saudara lakukan bagi rumah Tuhan. So kita masuk dalam tahun yang baru di 2026 ini, kita masuk dalam tema yang baru. Tema ini adalah Align, kalau saudara bisa lihat logo di bawah sudah terpampang di mana-mana Align. 4 tahun ke depan selama 2006, 2007, 2008, 2009 kita akan percaya bahwa penyelarasan itu harus terjadi di dalam rumah Tuhan. Tahun 2026 ini kita akan berbicara mengenai align, penyelarasan in promise. Jadi kita akan menyelaraskan diri di dalam janji-janji Tuhan. Tendensinya banyak dari kita di awal tahun kita lebih suka mencari arahan, ya. Kita cari Tuhan, I want direction, Tuhan saya mau arahan tahun ini kemana. But saya mau kasih tahu saudara bahwa not everything, gak setiap hal dalam kehidupan kita, setiap tahun kita memulai dengan zero. We don't start from zero. Bahkan lebih banyak dari kita gak mulai dari awal. Bahkan arahan itu mungkin bukan sesuatu yang kita kejar. Karena kita mungkin tahu kita mau bangun apa dan kita sudah melakukan itu selama bertahun-tahun. Tapi mungkin yang kita butuhkan adalah alignment, penyelarasan. Yaitu recalibrating, mengkalibrasikan. Karena mungkin di tahun 2025, di tahun-tahun sebelumnya, tujuan kita masih sama, tapi mungkin terjadi pergeseran di dalam cara kita melakukan kehidupan, cara kita berjalan, hubungan kita dengan Tuhan. Buat banyak dari kita, New Year may not be a new beginning, but I believe akan menjadi new recalibration. Akan menjadi rekalibrasi yang baru. Karena sekali lagi kita membangun dari apa yang sudah kita bangun selama ini. Direction versus alignment. Mencari arahan atau penyelarasan. Saya mau kasih tahu saudara, apapun arahan yang Tuhan berikan, apapun arahan yang ada di depan kita, kalau kita tidak menyelaraskan diri, 1 derajat aja, 1 derajat off, mungkin yang hari ini terlihat biasa-biasa saja. Tapi pada saat kita menjalankan itu, we can find ourselves in totally different place. Kita bisa menemukan kita di tempat yang benar-benar berbeda.
tidak sesuai dengan arahan kita. Sebagai orang percaya, saya percaya penyelarasan itu bukan saja apa yang kita lakukan. Alignment is not just about what we do, but who we are. Kita mesti mulai dari siapa diri kita di dalam Tuhan. Dan yang luar biasanya, Pastor Sam, IFGF Global memberikan visi ini, yaitu Align in Promise. Pada saat saya merenungkan, saya sadar bahwa Tuhan gak menyuruh kita untuk align kepada rules and regulation. Tuhan gak menyuruh kita untuk menyelaraskan diri kita kepada tuntutan, karena segala tuntutan sudah ada di atas kayu salib. Tapi Tuhan mau kita untuk menyelaraskan diri kita kepada janji-janjinya Tuhan. Aligning ourselves with His promise. Pertanyaannya adalah apakah anak-anak Tuhan tahu janji Tuhan itu apa? Sepanjang tahun ini kita akan cari tahu, kita akan pegang erat-erat janji Tuhan. Karena lebih gampang untuk kita nagih janji. Amin. Dibanding kita minta arahan yang baru. Karena arahan yang sesungguhnya saya percaya datang dari Tuhan. Sekali lagi, it's not about what you can do, but apa yang sudah Dia janjikan. Not what I can do, but what He has promised. Not for victory, bukan untuk mencapai kemenangan, tapi kita berangkat daripada kemenangan. Oleh karena itu di bulan pertama di Align in Promise 2026 ini kita akan berbicara, tema kita adalah Januari ini adalah Begin with the End in Mind. Kita masuk di bulan pertama ini kita akan berbicara mengenai memulai dengan kejelasan atas apa yang menjadi hasil akhir. Ada satu saying yang mengatakan, how we begin always determine how it ends. Dikatakan bagaimana cara kita memulai menentukan hasil akhir. Tapi pagi hari ini saya mau, ya nggak ada salahnya dengan pemikiran ini, dengan kata-kata ini. But pagi hari ini, saya lebih terintrik dengan pernyataan begin with the end in mind. Kenapa? Bukan saja how we start, tapi kita perlu tahu kemana kita mengarah. Karena pada saat kita tahu kemana dan hasil akhir seperti apa yang kita akan jalankan, yang kita akan dapatkan, cara kita menjalani hari-hari kita itu beda. Pada saat kita diperhadapkan dengan pilihan, kita bisa memilih dengan benar. Karena apa? Karena kita sudah tahu hasil akhirnya seperti apa. Banyak dari kita yang memulai sesuatu, goalnya ya bolehlah kalau ada bagus, kalau nggak ada yang penting gua mulai. Yang terjadi pada saat kita melakukan dengan cara demikian adalah kita, ya kalau semuanya berjalan sesuai dengan rencana baik. Tapi pada saat ada interruption, pada saat ada distraction, pada saat ada hal yang mungkin lebih baik daripada apa yang kita sedang pegang, kalau nggak ada tujuannya, kalau nggak ada hasil akhirnya, kalau kita nggak tahu what is the end, kita akan dengan gampang terdistract. Kita nggak bisa mengatakan tidak kepada hal-hal yang adalah distraction. Begin with the end determines how we walk. Kalau kita tahu endingnya seperti apa, itu terwujud di dalam cara kita bertindak. Kita bisa easily say yes untuk sesuatu hal yang selaras. Dan kita bisa easily say no untuk hal-hal yang mungkin terlihat baik. Tapi pada akhirnya akan membuat kita kabur daripada apa yang kita sedang jalankan. Seorang anak Tuhan yang tahu bahwa pada akhirnya dia akan bersama-sama dengan Tuhan oleh karena apa yang Yesus sudah lakukan. Cara dia menjalani hari-hari di dalam kekurangan juga beda. Cara dia menjalani hari-hari dalam keterbatasan juga beda. Karena itu semua hanyalah sementara. Pada saat orang percaya tahu what is the end. Cara kita menjalankan kehidupan kita. Itu enggak hidup atau mati. Karena kita tahu akhirnya adalah kehidupan. Keselarasan dengan tujuan akhir menentukan arah langkah hidup kita. Menolong kita berkata ya kepada yang selaras, menolong kita berkata tidak kepada hal yang mengalihkan kita. Bahkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Belum tentu itu adalah apa yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita sadar bahwa selama bulan ini kita mau sama-sama percaya bahwa Tuhan mau kita untuk begin with the end in mind.
4 hal yang kita akan angkat adalah begin with surrender, kemudian begin with identity, begin with God's freedom, and begin with Him. Kita mulai dengan Dia. Minggu ini kita akan mulai dengan begin with surrender. Ini bukan suatu kebetulan, karena saya percaya kita lagi di awal tahun ini kita akan memulai dengan berdoa dan berpuasa. It's a beautiful title, satu title yang luar biasa. It speaks to me, berbicara dalam kehidupan saya. Begin with surrender. Saat kita mulai dengan hasil akhir, sekali lagi, when we begin with the end in mind, kita akan mendapatkan rasa aman. Amin. Tidak lagi cemas, terburu-buru. Ada ketenangan, ada kepercayaan. Dan itu yang menjadi pintu untuk kita bisa surrender sama Tuhan. Kita percaya, kita berserah sama Tuhan. Bedanya berserah sama pasrah, tahu bedanya? Pasrah kepada keadaan, berserah kepada pribadi. Pasrah itu sangat pasif, berkesannya pasrah gitu. Ya udahlah, dari luar mirip-mirip, tapi yang bedanya dari dalamnya. Berserah itu enggak berserah kepada keadaan, doesn't sound right kan? Berserah itu kepada someone, something. Kita di sini mengajarkan diri kita untuk berserah. Begin with surrender. Kita akan lihat di Kisah Para Rasul 13, ayatnya hari ini enggak banyak. Kita nggak akan go into a study mode, tapi kita akan go into exaltation mode. Saya berdoa untuk setiap dari kita di encourage di awal tahun ini. Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3 dikatakan pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus, ada 5 orang. Ayat yang kedua, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Sedikit background daripada Kisah Para Rasul 13 ini. Kisah Para Rasul 13 ini adalah titik balik. Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, the entire book, di 13 ini adalah suatu titik balik. It's a turning point. Sebelum 13, Kisah Para Rasul itu fokus utamanya adalah Yerusalem. Mengabarkan Injil kepada orang-orang Yahudi. Tokoh utamanya adalah Petrus. Dikatakan Petrus ke Samaria dan kemana-mana, tapi masih dalam cakupan Yahudi. After 13, dari 13 onwards, narasinya berubah, fokus utamanya menjadi dunia. Out there, keluar sana. Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa. Yang menjadi tokoh utamanya adalah Paulus, bukan lagi Petrus. Ini adalah titik balik di dalam buku Kisah Para Rasul. Dan saya mau kasih tahu saudara bahwa doa saya adalah 2026 ini, kita sadar bahwa ini harus menjadi titik balik daripada kehidupan kita. Percaya kalau Tuhan mau mengerjakan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. 2026 is gonna be our turning point. A bit about the background of the Church of Antioch, gereja di Antioquia. Gereja di Antioquia itu seperti gereja di Jakarta. Jadi center of commerce, begitu banyak orang-orang berbisnis, begitu banyak orang-orang yang berusaha, punya usaha, bekerja, multi etnik, etnisitinya begitu banyak. Kosmopolitan, di tengah-tengah kota yang sangat kosmopolitan. Dan kemudian di bawah pengaruh dua bangsa, yaitu Yunani dan juga Romawi pada saat itu yang mulai menjajah, yang baru menjajah. Jadi Greek dan Romans mix, begitu banyak perbedaan, begitu banyak ketidakselarasan. Bahkan 5 nama yang keluar di awal dikatakan
Mereka adalah beberapa dari orang Yahudi, Yahudi Siprus, Yahudi Yerusalem, Yahudi mana-mana, dan bahkan ada yang dari Afrika. Para nabi dan pengajar itu. Faktanya adalah di titik balik ini begitu banyak orang dengan different stage of life, different ethnicity, kultural yang sangat berbeda. Untuk menyelaraskan, it must be really hard. Semua orang datang dengan beban yang berbeda. Semua orang datang dengan tantangan yang berbeda. Semua orang datang dengan ekspektasi yang berbeda masuk ke 2026 ini. Di kota yang hiruk pikuk seperti Jakarta. Pagi hari ini saya mau kita sama-sama dive deep down. Bagaimana cara gereja di Antioquia ini akhirnya menjadi titik balik sesuatu yang sangat besar. Dan dari gereja Antioquia ini firman Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Yang dilakukan oleh gereja Antioquia ini yang pertama, dari semua perbedaan yang ada, yang dia lakukan adalah apa? Beribadah, berdoa, berpuasa. That is to seek His presence. Mencari hadirat Tuhan. Apapun kendala, apapun situasi yang sedang Anda alami, pagi hari ini, I want to give applause to you, all of you, setiap dari kita di awal tahun ini. Kita datang di tempat ini, untuk apa? Untuk mencari hadirat Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dikatakan, pada saat mereka beribadah, dan pada saat mereka sedang berpuasa, sesuatu terjadi. Di tengah-tengah puasa dan berdoa, Roh Kudus berbicara. To surrender, untuk berserah, is to actively seek His presence. Untuk dengan aktif mencari hadiratnya, dengan beribadah, acknowledge Him, by acknowledging Him, laying it all down, and fully aware, tahu, sadar, bahwa kita adalah orang yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Yang pertama, beribadah. Kata beribadah ini adalah kata dari kata Yunani yaitu liturgio, yaitu kita berkumpul bersama-sama seperti di tempat ini. Worship services, bukan beribadah di rumah sendirian. Kata ini bukan kata menyembah Tuhan. Banyak dari orang Kristen yang suka menabrak antara esensi dan metode, akhirnya dua-duanya jadi hancur. Kita butuh metode, tapi kita juga perlu menjaga esensi. Nah tapi di sini bukan berbicara mengenai worship essence. Oh hati yang menyembah Tuhan di rumah. No, it's talking about worship services. Di sini dikatakan bahwa mereka datang beribadah. Berapa banyak dari saudara yang pernah berasa malas datang ke ibadah? Tuhan aku berdoa biar setiap roh bohong di tempat ini. Ada satu hari, satu waktu, seorang laki-laki bangun di pagi hari, di hari Minggu. Dia katakan ke istrinya, I don't want to do anything today. Saya gak mau ngerjain apa-apa hari ini. So you're not going to church? Yeah, I don't think I want to go to church. I'm just too tired. Saya terlalu capek, saya gak mau ke gereja. Terus istrinya bilang, are you sure? Terus istrinya membuat dia merasa bersalah. Kemudian istrinya kasih tahu, suaminya nanya istrinya, give me one reason, kasih satu alasan untuk saya pergi ke gereja. Istrinya jawab, ya because you are the pastor. Because Anda adalah pastornya. So you better wake up and go. Saya mau kasih tahu saudara, bukan cuma Anda yang pernah merasakan malas ke gereja. As a pastor, sebagai pendeta pun, sebagai pemimpin gereja, we don't go to church every time, haleluya aku mau pergi ke rumah Tuhan gitu, enggak begitu. Ada kalanya capek fisik itu kick in. Dan bukan cuma capek fisik, kadang capek mental. Itu masih baik, bukan kadang capek mental doang. Kekosongan di dalam hati, tawar hati, itu bisa terjadi bahkan di pemimpin-pemimpin yang katanya pemimpin rohani. But I learned, saya belajar bahwa pada saat saya tidak mau datang ke gereja, I learned to bring myself
come to church. Mungkin saya juga udah cerita ini berkali-kali. Kalau saya lagi feel like I don't want to come to church, saya tidak mau datang ke gereja, saya akan tetap datang ke gereja. Dulu sebelum leading the church, sekarang lebih gak bisa. Saya suka duduk di belakang. Karena apa? Karena saya sadar kalau saya, ya sekarang saya ngelakuin hal yang sama, cuma di depan bedanya. Jadi saya sadar kalau saya terlalu tertekan, kemudian saya fake it, kemudian saya palsukan karena hati saya tawar, saya fake it. Pada saat saya keluar, saya akan berasa lebih capek dari saya datang. Dan saya berasa I don't want to be like that. Dan what happen adalah saya akan bring myself to the church dan saya akan taruh diri saya di belakang, kalau sekarang mungkin di depan, tapi saya lebih tenang, gak haleluya, haleluya, gak angkat tangan karena takut dilihat orang. Pendeta kok lagi worship gak engage ya. I just put my hand in my heart and say, God, deal with this. Aku tawar hati. I feel like I don't want you. Aku berasanya kayak aku gak mau Tuhan. Aku berasa terlalu capek untuk bahkan ngangkat tangan. But I learn to say that to God. Saya belajar untuk mengatakan itu bahkan di bawah hadirat Tuhan. In the worship service. Dan saya katakan pada Tuhan, any moment, any word, dari kata-kata dari lagu, dari khotbah, dari orang lewat, apapun itu Tuhan, it's gonna be titik balik. Here I am. And oftentimes setelah itu saya mulai berasa bahwa it's not about what I feel. Pada saat saya datang beribadah bukan tentang apa yang saya rasakan, but it's about whom I honor. Siapa yang saya tinggikan. Di dalam ketawaran hati saya, bukan cuman pada saat saya menggebu-gebu, haleluya, haleluya, puji Tuhan, saya berasa dekat dengan Tuhan. Tapi di dalam ketawaran hati saya, di dalam ketidakmauan saya, I claim that God, you are God. Tuhan, Engkau Allah yang bisa mengubah hati ini nih. Yang rasanya males di sini. But I know, saya mau ada di sini. Saya ngelihat orang angkat tangan, gak tahu dia palsu atau kagak. Dalam hati saya bilang, terus tampangnya mengkerut-kerut, saya bilang, God, I wanna feel what he feels. Saya mau rasakan apa yang dia rasakan right now. Exalt God. And I realize that beribadah bukan sekali lagi bukan apa yang saya rasakan. Kalau daging ini selalu ngerasanya pengennya di rumah tidur, apalagi kalau hujan-hujan. Amin. Apalagi pas ngelewat, dari atas ngelihat, banyak juga yang olahraga ya. Kapan bisa Car Free Day ini? Car Free Day udah berapa tahun? Sekalipun saya belum pernah ikut Car Free Day. Boleh juga tuh. But you know it's not about what I feel. But it's about whom I honor. Saya mau kasih tahu saudara, if you are here this morning, it's not about what you feel. Bukan apa yang saudara rasakan, karena apa yang saudara rasakan Tuhan akan gantikan. Tuhan akan buat Anda tergebu-gebu, menggebu-gebu. Untuk bisa memuji, memuliakan nama Tuhan pada saat Anda mengambil langkah untuk berada di bawah service, worship service. Yang kedua berbicara mengenai bukan cuma datang, tapi berbicara mengenai doa. Saya kalau suruh baca Alkitab, suka saya. Apapun alasannya. Mencari yang aneh-aneh gitu. Apapun alasannya saya suka. Tapi kalau masalah berdoa ini saya rada-rada menantang buat saya. I cannot understand, saya orangnya sangat logika. Saya gak bisa understand 5, 10, 15, 20 menit ngomong sendiri dan tidak ada yang bales gitu. It's been challenging buat saya. It turns oftentimes itu berubah menjadi keharusan. Orang Kristen lu harus doa lu, kalau gak doa lu kacau lu, masa jadi orang Kristen gak doa. Berubah menjadi religious duty. Sampai saya sadar di 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan pray without ceasing. Dikatakan berdoa tanpa henti. Jangan berhenti-berhenti berdoa. Saya like how to do it. Kalau saya lagi nyetir, lagi ngapain, gimana cara saya terus berdoa. Apalagi kalau merem. Langsung ketemu Tuhan kali. Di surga. But
1 Tesalonika mengatakan pray without ceasing. And saya di situ sadar bahwa maybe it's not how I pray. Berbicara mengenai jangan berhenti berdoa, apa mungkin itu berbicara mengenai constant awareness. Communication. Ketergantungan kita sama Tuhan. Not religious duty, but constant awareness, communication, and dependence sama Tuhan. And I said, I can do that. Kalau itu, I can do that. And ever since then, setelah saya mendalami, setelah saya hidup di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 ini, saya sadar betul bahwa my prayer is not just when I do this. Tapi di dalam setiap kehidupan saya, di dalam setiap hari, I talk to God, God, why am I feeling like this? God, do you think I should eat this? God, Tuhan. Firman Tuhan berkata, Ia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. God never leave us nor forsake us. Bayangin kita ada orang yang di sebelah kita tidak pernah meninggalkan kita, tapi sepanjang hari kita cuekin. Pernah gak dirasain dicuekin? Suami-suami kalau istri lagi ngambek. Atau istri-istri kalau suami lagi ngambek, karena suami juga ngambek sekarang. Dicuekin seharian. Ada tapi dicuekin. Saya rasa doa itu bukan hanya religious duty, tapi buat orang percaya doa itu adalah constant awareness. Adalah kita sadar kalau dia ada sama kita communicate, dan kita bersandar kepada dia. Seeking His presence, beribadah, berdoa, dan berpuasa. Ini tantangan juga buat saya, berpuasa. Walaupun saya kurus-kurus begini, tantangan juga. Karena saya selalu berpikir, ngapain berpuasa, bedanya apa sama doa? Kan mirip-mirip juga. Doa dan puasa, udah doa aja. Puasa buat apa? Until satu waktu dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ada murid-murid yang, ada orang-orang Farisi yang pada saat itu datang kepada murid Tuhan Yesus dan dikatakan, kita semua berpuasa, kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Dan Yesus mengatakan, kenapa mereka harus berduka pada saat saya ada di sana. And I start to realize that fasting is equal to mourning. Fasting itu adalah mode kita berduka. Fasting itu bukan ajang minta-minta. Apalagi ajang nodong-nodong. Tuhan, gue udah fasting nih. Mana berkat gue? Mana nih? It's not like that. Fasting itu adalah bentuk daripada duka cita. Bentuk daripada apa yang buruk sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Karena lawannya fasting adalah feasting. And that is very true. You will never find in the Bible orang fasting lagi gak ada angin, gak ada hujan. Fasting itu selalu pada saat sesuatu hal yang buruk terjadi. Pada saat you see something bad, you fast. Bahkan dikatakan menutupi badannya dengan tubuhnya dengan kain dan kemudian dia taruh debu di atasnya. Dia fasting, dia gak makan. Dan saya mau kasih tahu bahwa hal buruk yang terjadi selama kita masih ada di dunia ini, itu banyak. Eksternal maupun internal, happens to other, terjadi kepada orang lain, maupun terjadi kepada diri kita sendiri. Eksternal ada bencana, ketidakadilan, penderitaan yang masih terus berlangsung. Internal, kelelahan mental, luka batin, pergumulan yang tidak pernah selesai-selesai. There is always a reason untuk kita sadar bahwa kita lemah dan kita butuh Tuhan. Begitu banyak kekurangan dalam kehidupan kita. Dan dikatakan jemaat di Antioquia itu melakukan 3 hal ini. Mereka beribadah, mereka berpuasa, dan mereka berdoa. Seek His presence. More than direction, lebih dari mencari arahan, mereka menempatkan diri di dalam postur yang benar. Having the right posture. Reposition, mereshape the way we see things
Mengganti cara kita melihat, cara kita mendengar, cara kita berpikir. Reposition our eyes, our ear, and our mind to lean into His voice. Untuk mendengarkan apa yang Dia mau katakan dalam kehidupan kita. Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dikatakan pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Mereka beribadah dan berpuasa bukan untuk mencari. Tapi mereka sedang beribadah dan berpuasa, di tengah-tengah itu Tuhan berkata. Mereka nggak mencari arahan, mereka mencari hadirat Tuhan, dan di tengah-tengah itu arahan diberikan. Di atasnya dikatakan beribadah, berpuasa, di bawah dikatakan berpuasa, berdoa, di tengah-tengahnya Tuhan berkata. Arahan tidak dikejar, tapi lahir dari postur yang benar. Kenapa? Karena kalau posturnya kagak benar, lu minta arahan aja terus. Tahu? Minta arahan terus sampai sesuai dengan apa yang kita mau. Karena posturnya gak benar. Tuhan arahanmu mana? Tuhan jawab, Tuhan arahanmu mana? Belum sesuai karena gak masuk gitu. Karena posturnya gak sesuai. Posturnya bukan postur yang mencari Tuhan, bukan acknowledging God. Kenapa diperlukan postur benar sekali lagi? Karena apapun arahannya, kalau posturnya gak benar, kita senantiasa akan cari arahan terus. Tidak pernah selesai. Kejadian kalau kita lagi mau pergi makan dengan istri, tanya, yang mau makan di mana gitu ya. Katanya, terserah. Terserah ya. Terserah. Berkesan menyerah ya. Berkesan berserah kan. Tapi posturnya gak benar. Karena kita ngomong, makan sate yuk. Enggak ah. Makan ayam goreng yuk. Enggak ah. Dalam pernikahan saya dan istri, itu sayanya sebenarnya bukan istrinya. Kalau ditanya, saya suka jawabnya terserah. Tapi posturnya gak benar. Karena sebenarnya gak pernah berserah dan terserah. Udah ada maunya, cuma malas ngomong aja. Tolong ditebak-tebak gitu. Akhirnya istri saya bilang, udahlah I'm done with you, terserah lu mau makan mana aja gitu. Bagian saya percaya bahwa apabila kita mencari arahan Tuhan, jangan mengejar arahan. Kita beribadah, kita berdoa, kita berpuasa. Biarlah Tuhan yang memberikan arahan. Karena apa? Dikatakan di sana bahasa Inggrisnya, now separate to me. What if it's not according to what we plan? Apakah our plan is better than God's plan? Apakah rencana kita lebih baik daripada rencana Tuhan? What if the timing doesn't suit us? Bagaimana kalau timingnya gak sesuai? Pada saat arahan itu diberikan. To surrender is to lean into His voice, trust in His way, and His time. Penyerahan diri adalah satu bentuk dari kita bersandar, lean in. Tuhan, what do you want? What is it? Tahun 2026 ini. Dan percaya kepada caranya, kepada waktunya. Saya suka katakan di dalam perjalanan saya, I like to say this. My life is better in God's hand than in my own hand. Hidup saya lebih baik di tangan Tuhan dibanding tanganku sendiri. Why? Because I see how I screwed up my life. If everything is in my hand. Saya lihat dengan jelas bagaimana saya menghancurkan kehidupan saya. Kalau kendali sepenuhnya di tangan saya. God's voice is often simple. Suara Tuhan gak ribet. Simple. But it requires right posture to receive. Di sini dia dikatakan gak heboh. Wah, pilalah, pergilah, lakukanlah. Enggak, dikatakan pisahkanlah Paul dan Barnabas untuk tujuanku yang berbeda. God's voice is often simple. Suara Tuhan seringkali sederhana, tapi membutuhkan sikap hati yang benar untuk menerimanya. Can God redirect our plan? Can God redefine our pace? Buru-buru.
akhirnya nyasar. Saya suka satu cerita, tiba-tiba keinget ada seorang lagi berlari. Terus dia lihat lagi jogging kan, tiba-tiba di depan ada yang jogging juga. Banyak yang suka treadmill di sini. Terus suka ngintip-ngintip sebelah gitu. Terus tiba-tiba you are in competition. Ini orang di depan, dia di belakang lagi jogging, tiba-tiba lari. Wah, mau tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat. Terus dia belok, diikutin, tambah dekat, tambah dekat. Wah, excited nih, tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat. Akhirnya ngelewatin, yeay aku menang. Orangnya nggak tahu apa-apa. Orangnya mah nyantai aja. Kita yang competition dari awal. And kita sadar bahwa kita sudah di destinasi yang salah. Karena competition. Ecclesiastes 9 ayat 11 dikatakan pelari yang paling cepat tidak selalu memenangkan perlombaan. Prajurit yang paling kuat tidak selalu memenangkan peperangan. Orang bijak pun kadang kekurangan makanan. Orang terampil tidak selalu menjadi kaya. Dan mereka yang berpendidikan tidak selalu menjalani hidup yang berhasil. Semua bergantung pada kesempatan. Di dalam Tuhan, kesempatan ini adalah to be in the right place. Berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, sesuai dengan rencana Tuhan. Besok tanggal 5 sampai tanggal 25 kita akan melakukan 21 hari doa dan puasa. Doa saya adalah jemaat IFGF kita akan masuk dalam 21 hari doa dan puasa ini bukan program. Kalau program, I'm the least person. Saya orang terakhir yang akan cuma ngikutin program dan gak ngerti esensi daripada apa yang saya kerjakan. And I loathe myself. Saya membenci saya apabila saya melakukan hal sedemikian. Tapi saya mengajak setiap jemaat daripada IFGF Jakarta, untuk Anda yang mungkin menyaksikan secara online, I want to encourage you to take this sama-sama kita. 21 hari doa puasa. Kita set a plan. Kenapa perlu set a plan? Karena kalau nggak set a plan, biasa jam 3, jam 4 udah buyar. I like to set a plan. Saya kalau bilang saya buka jam 5, saya buka jam 5. Kalau saya bilang saya buka jam 6, saya mau buka jam 6. Karena jam 3 selalu pengen buka. Jadi kalau nggak di set plan, kalau berdasarkan what I feel, udah pasti jebol. Terus beda-beda, hari ini jam 3, besok jam 4, tergantung perutnya nahan nggak gitu. But I always like to set a plan. Kita set plan, kita taruh diri kita mencari, we seek His presence, we lean into His voice. Set a plan, stick to it, and walk together. Kita jalan sama-sama. Kalau puasa sendiri-sendiri itu berat, tapi kita puasa sama-sama. As a church, kita sama-sama. Berapa banyak yang mau? Amin. Yuk kita sama-sama, dan sekali lagi, puasa bukan diet ya. Oke, puasa itu bukan intermittent fasting. Puasa itu mencari hadirat Tuhan. Kita mencari Tuhan. Kalau diet, ya itu byproduct lah. Kalau kurusan, puji Tuhan, haleluya. Tapi jangan dikejar, oke? Kalau mau diet, cari hari lain. Amin. Why begin with surrender? Kenapa kita mau memulai dengan surrender? Because I want to tell you, presence tanpa surrender, kehadiran tanpa penyerahan, is just attendance. Revelation without surrender is just information. Direction without surrender is merely ambition. Why begin with surrender? Reflection question, I want to ask you this. Apakah saya memulai tahun ini dengan tekanan atau kehadiran Tuhan? Apakah saya lebih sibuk mencari arah atau menjaga keintiman? Apakah saya siap mendengar Tuhan, bahkan jika arahnya berbeda dari rencanaku? Let's take this time, kita ambil waktu ini, we reflect. Gak usah terlalu terburu-buru. 2 menit ke depan, 1 menit bahkan. Let's bow our head, mari kita tundukkan kepala kita. Questionnya tetap di atas sana. Kalau saudara lupa, saudara bisa angkat
kepala dan lihat pertanyaan. This is the question that I want you to ponder. Mari bangkit berdiri, kita sama-sama sembah Dia. Aku percaya hanya di dalam-Mu aku berserah atas segala-Mu untuk selamanya, atas segala tangan kita bersama-sama, biarlah ini menjadi doa kita pagi hari ini. Oh yes Lord, aku berserah hanya di dalam-Mu, aku percaya. Yes Lord, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu. Amen, amen. Aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, aku berserah sepenuhnya, aku berserah. Ini kami Tuhan, jemaat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini, IFGF Jakarta. Kami berdoa Tuhan di 2026 ini, sepanjang bulan ini, di dalam 21 hari doa dan berpuasa Tuhan, kami mau menyatakan bahwa Tuhan, Engkaulah Tuhan dalam kehidupan kami, yang layak kami tinggikan di atas segala apapun yang sedang kami alami. Kendala-kendala, tantangan apapun itu Tuhan, kami menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. We exalt You. Kami percaya Tuhan, di dalam waktu ini, pada saat kami beribadah, pada saat kami mengarahkan pandangan kami kepada Engkau, pada saat kami datang percaya membawa segala tantangan apapun itu dalam kehidupan kami, Tuhan Engkau akan memberikan arahan. Tuhan Engkau akan memberikan pewahyuan dalam kehidupan kami. Tuhan Engkau akan menyatakan Tuhan isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa Tuhan, kami akan memulai 2026 ini bukan dengan masalah, bukan dengan diri kami, bukan dengan strategi, tapi dengan membangun mezbah, membangun penghormatan kami kepada Engkau. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan, aku berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat sebagai tangan-tangan yang menyatakan bahwa Tuhan Engkau besar, sebagai tangan-tangan yang sedang beribadah, menyatakan Tuhan Engkau besar. Tuhan, aku berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat diberkatilah setiap mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan akan buat berhasil.
Diberkatilah pada saat engkau masuk, diberkatilah pada saat engkau keluar, diberkatilah lumbung-lumbungmu akan dipenuhi dengan berkat-berkat bukan saja untuk Anda, tapi untuk sekitarmu akan meluap-luap. Diberkatilah engkau. Dan tangan-tangan tersebut juga adalah tangan-tangan yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Tapi di dalam kelemahan, kuasa-Mu yang akan nyata dan sempurna. Tuhan, aku berdoa, aku melepaskan berkat 2026 ini. Pernikahan Engkau kuatkan, Engkau pulihkan, pekerjaan Engkau buat berhasil. Bisnis-bisnis Engkau buat mereka berdampak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan tangan, pikiran, mata, kaki kami. Semua Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. 2026, bagi kemuliaan nama-Mu. Align in promise. In Jesus name, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap dari kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Praise God. Happy Sunday, Happy New Year once again. God bless. Untuk informasi lebih lengkap mengenai IFGF Jakarta, Anda dapat mengunjungi Linktree IFGF Jakarta yang tertera di deskripsi YouTube dan juga bio Instagram IFGF Jakarta. God bless you.